pesugihan Nyi Blorong yang mematikan. Mereka bilang kekayaan itu datang dari kerja keras. Tapi di desa ini ada yang membuktikan sebaliknya. Dalam satu malam, seorang pria berubah dari miskin jadi miliarder. Tapi yang tidak pernah diceritakan adalah harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat Kliwon, satu nyawa harus diserahkan. Dan ketika ia mencoba berhenti, sesuatu dari dasar laut datang menagih dengan cara paling mengerikan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang pesugihan Nyi Blorong yang mematikan. Di sebuah desa terpencil di pesisir Jawa, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Hidupnya hancur utang menumpuk, anak sakit, dan istrinya hampir pergi. Setiap hari ia mencoba bertahan, tapi dunia seperti menutup semua pintu. Suatu malam, seorang pria tua misterius datang. Kalau kamu mau kaya, datanglah ke pantai selatan. Tengah malam, Sarman awalnya ragu, tapi ketika anaknya hampir mati, karena tidak ada biaya, ia memilih jalan itu. Dan keputusan itu adalah awal dari kutukan. Malam itu, ombak laut begitu tenang, terlalu tenang. Sarman berjalan ke bibir pantai, membawa sesajen. Tiba-tiba, air laut bergetar, dan dari dalam gelap muncul sosok wanita cantik, tapi tubuhnya bersisik. Ekornya panjang seperti ular raksasa. Dialah Nyi Blorong. Aku bisa memberimu segalanya, tapi kau harus memberiku apa yang aku inginkan. Sarman gemetar. Apa yang kau minta? Nyi Blorong tersenyum. Nyawa. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Emas muncul di rumahnya. Uangnya tak pernah habis. Bisnisnya berkembang tanpa usaha. Dalam waktu singkat, Sarman menjadi orang terkaya di desa. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia harus pergi ke pantai membawa tumbal. Awalnya, ia menculik orang asing, lalu pengemis, lalu orang yang tidak akan dicari. Tapi satu hal yang ia sadari, setiap kali tumbal diberikan, suara jeritan itu tidak pernah benar-benar hilang dari kepalanya. Istrinya mulai curiga. Setiap malam tertentu, Sarman menghilang. Dan suatu malam, ia melihat sesuatu. Seekor ular besar masuk ke rumah mereka. Di kamar tempat mereka tidur. Sejak itu, teror dimulai. Anaknya sering menangis tengah malam. Bu, ada wanita di bawah tempat tidur, dan ketika diperiksa, lantai basah seperti air laut. Suatu hari, Sarman mencoba berhenti. Ia tidak datang ke pantai, tidak memberi tumbal. Dan malam itu, anaknya tiba-tiba kejang. Kulitnya berubah pucat, dingin seperti mayat. Di sudut kamar muncul sosok Nyi Blorong. Kau pikir bisa lari dari perjanjian ini? Sarman jatuh berlutut. Ambil aku saja, jangan anakku. Nyi Blorong tersenyum. Sudah terlambat. Malam terakhir. Desa itu mendengar teriakan. Warga berlari ke pantai dan melihat Sarman diseret ke laut oleh makhluk besar. Tubuhnya dililit, ditarik perlahan sambil ia berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Dan dalam hitungan detik, ia hilang ditelan gelombang. Keesokan harinya, rumah megahnya kosong. Semua emas hilang. Yang tersisa hanya lendir basah.
dan bau amis, seperti dari dasar laut. Setelah kematian Sarman, semua orang mengira semuanya telah berakhir. Tapi mereka salah. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Setiap malam, warga sekitar mulai mendengar suara aneh. Suara gesekan, seperti sesuatu merayap di lantai kayu. Dan suatu malam, seorang pemuda nekat masuk ke rumah itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya mitos. Namun saat ia menyalakan senter, lantai rumah itu basah. Bukan air biasa, tapi lendir, kental, berbau amis. Dan dari dalam kamar terdengar suara wanita berbisik. "Kau datang untuk menggantikannya?" Pemuda itu mencoba lari, tapi pintu rumah terkunci sendiri. Jendela tertutup, udara berubah dingin dan berat. Dan dari kegelapan muncul sosok yang sama. Wanita cantik dengan mata hijau menyala. Tubuhnya mulai berubah, bersisik, memanjang. Perjanjian itu belum selesai. Pemuda itu menangis. "Aku bukan Sarman. Aku tidak membuat perjanjian itu." Sosok itu mendekat. "Tapi kau masuk ke wilayahku." Dan malam itu, teriakan kembali terdengar dari rumah tersebut. Lebih panjang, lebih menyakitkan, dan tiba-tiba berhenti. Sejak kejadian itu, desa mulai berubah. Satu persatu, warga menghilang. Beberapa ditemukan dalam kondisi mengerikan. Tubuh pucat, kering, seperti disedot kehidupannya. Dan yang paling mengerikan, di tubuh mereka ditemukan bekas lilitan. Seperti pernah dipeluk oleh sesuatu yang besar dan tidak manusiawi. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab. Orang dewasa kehilangan akal sehat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, laut di kejauhan selalu terdengar seperti memanggil. Seorang sesepuh desa akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Pesugihan Nyi Blorong bukan sekadar perjanjian biasa. Itu adalah ikatan darah turun-temurun. Ketika Sarman menerima kekayaan itu, ia bukan hanya menjual dirinya, tapi juga keturunannya dan bahkan tanah tempat ia tinggal. Selama belum ada pengganti, maka desa ini akan terus menjadi tumbal, dan satu-satunya cara menghentikannya adalah mengembalikan semua yang telah diambil. Malam itu, warga berkumpul di pantai. Mereka membawa semua yang tersisa dari rumah Sarman, emas, uang, dan benda-benda yang dianggap pemberian. Ritual dimulai, doa dibacakan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, laut bergelombang hebat, dan dari tengah ombak, sesuatu muncul lebih besar, lebih gelap, lebih marah dari sebelumnya. Kalian tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah menjadi milikku. Air laut naik seperti ingin menelan semuanya. Ritual itu berhasil, atau setidaknya terlihat berhasil. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi korban. Desa kembali tenang. Tapi beberapa bulan kemudian, seorang nelayan menemukan sesuatu di jaringnya. Sebuah kalung emas yang dulu milik Sarman, dan di permukaannya terdapat ukiran kecil yang belum pernah dilihat sebelumnya. Perjanjian baru telah dimulai. Kalung itu tidak seharusnya ditemukan.
Nelayan yang menemukannya awalnya hanya mengira itu keberuntungan. Ia membawanya pulang, menjualnya. Tidak, karena sejak pertama kali menyentuhnya, ia merasa sesuatu memanggilnya. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di tepi laut, dan dari dalam air muncul sosok yang sama. Ni Blorong, kau akhirnya datang. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Dalam waktu singkat, nelayan itu menjadi kaya. Perahunya bertambah. Tangkapannya selalu melimpah. Uang datang tanpa henti. Persis seperti yang dialami Sarman dulu. Dan seperti sebelumnya, harga mulai ditagih. Setiap malam tertentu, ia berjalan ke laut tanpa sadar. Seolah dikendalikan dan warga mulai sadar. Kutukan itu belum pernah pergi. Ia hanya berpindah. Tapi kali ini sesuatu berbeda. Korban tidak langsung mati. Beberapa ditemukan masih hidup. Tapi tubuh mereka tidak lagi sepenuhnya manusia. Kulit mereka dingin, mata mereka kosong, dan di malam hari mereka menghilang, lalu kembali dengan jejak lumpur laut di kaki mereka. Seolah-olah mereka juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Laut itu mulai berubah. Nelayan lain mulai takut melaut karena mereka melihat sesuatu di bawah air. Bayangan besar bergerak mengikuti perahu mereka. Dan suatu malam, satu perahu hilang tanpa jejak, tanpa suara. Hanya ditemukan potongan kayu dan lendir yang sama. Orang-orang mulai percaya ini bukan lagi sekadar pesugihan. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih kejam. Nih, Blorong bukan satu makhluk. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Makhluk yang hidup di dasar laut, yang sudah ada sebelum manusia mengenal dunia. Dan pesugihan itu bukan sekadar perjanjian, tapi cara untuk membuka jalan agar makhluk itu bisa masuk ke dunia manusia. Setiap tumbal adalah bagian dari proses itu. Dan sekarang prosesnya hampir selesai. Malam itu langit berubah gelap total. Tanpa bintang, tanpa bulan, laut mulai naik lebih tinggi dari biasanya. Dan di tengah ombak muncul sesuatu besar, tak berbentuk jelas, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya jatuh berlutut karena takut. Nelayan yang memakai kalung itu berdiri di tepi pantai, tersenyum, seolah menunggu sesuatu. Sudah waktunya. Warga desa tahu jika ini tidak dihentikan, semua akan berakhir. Mereka membawa satu hal terakhir, anak dari nelayan itu, karena mereka percaya hanya darah yang bisa menghentikan darah. Tangisan pecah, pilihan yang mustahil. Dan saat makhluk itu semakin dekat, keputusan diambil. Setelah malam itu, semuanya berhenti. Laut kembali tenang, kutukan menghilang, desa kembali hidup. Tapi tidak ada yang berani membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka tahu itu bukan akhir, hanya ditunda.
Beberapa tahun kemudian, di kota yang jauh dari desa itu, seorang kolektor menemukan sebuah benda tua, sebuah kalung emas dengan ukiran aneh, dan saat ia menyentuhnya, ia mendengar suara dari dalam kepalanya. Berikutnya, kalau kamu menemukan benda seperti itu, apa kamu akan menyimpannya atau membuangnya? Karena kadang yang terlihat seperti keberuntungan adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu hentikan